Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4C dan selamat siang untuk anak-anakku kelas 4A dan 4B. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan untuk pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, kemarin sudah belajar mengetik di halaman 60 ya. Di halaman 60 dan sudah sampai selesai ya. Tapi Pak Arman belum memberikan perataan paragrafnya. Nah, yang di halaman 61 kita lanjutkan. Di halaman 61 ini kita tidak usah diketik untuk tugas, tapi boleh diketik sendiri ya, boleh diketik sendiri untuk belajar mengetik karena semakin banyak mengetik maka akan semakin mengetahui atau tangannya itu semakin tahu posisi huruf-hurufnya di mana karena urutan ABCD itu di keyboard tidaklah urut gitu Mbak Mas. Nah, ini boleh dikerjakan, boleh tidak. Sekarang kita lanjut di halaman selanjutnya, ini halaman praktik 3.1. Praktik 3.1 ini sudah sering kita lakukan ya dengan aturan seperti ini ya. Dengan aturan seperti ini, kalau kemarin aturannya adalah letter, kalau sekarang adalah aturannya A4. Terus ini adalah batas marginnya yang biasa kita pakai. Ini standarnya biasanya Mbak Mas dengan spasi 1,5. Ini selalu ya. Tidak terlalu rengket, tidak terlalu renggang gitu ya Mbak Mas. Jarak spasinya. Paling sedikit itu 4 paragraf. Ini surat orang-orang yang terdekatmu. Ini seperti surat cerita gitu ya Mbak Mas ya. Lanjut. Ini tidak usah. Ini tidak usah. Nah, sekarang ini kegunaan komputer ya Mbak Mas ya. Komputer ini yang biasa kita sering lihat dipakai itu di mana aja ya. Di kasir swalayan kita tidak usah di swalayan, di Indomaret atau di Alfamart aja kita sudah tahu proses di kasir itu menggunakan komputerisasi. Karena apa? Coba bayangkan kalau sebanyak itu item yang dibelanjakan, kemudian harus menghafal satu-satu harganya kan juga kerepotan Mbak Mas. Kalau dengan ini dipermudah untuk melakukan transaksi penjualannya. Kemudian di rumah sakit ini juga ada Mbak Mas ya. Tidak hanya kasir saja, di pendaftaran ya. Itu juga sama, pasiennya banyak. Apakah harus untuk menghafalkan nama pasien satu-satunya beserta namanya, terus kemudian belum lagi obatnya, belum lagi dokternya. Nah, itu untuk memudahkan pekerjaan. Di apotek, ya, di apotek juga sama Mbak Mas. Di apotek yang sering-sering kita lihat itu yang apotek besar ya, terutama biasanya yang punyanya Kimia Farma atau yang Viva Generik itu yang besar-besar itu biasanya K24 itu juga menggunakan komputer untuk mempercepat proses transaksi dan sistem informasi di perusahaan atau di apotek itu sendiri. Gitu Mbak Mas. Ya. Ini ayahku ada yang namanya tablet ya. Tablet itu bukan dari temannya puyer ya Mbak Mas ya. Ya kalau di obat itu kan kalau anak kecil kan biasanya dikasihkan puyer itu obat yang digerus ya. Kalau ini tablet-tablet itu seperti HP, anak-anak sudah tahu sendiri yang layarnya lebih besar daripada HP ya. Itu pamanku pernah menggunakan komputer yang berukuran kecil, tipis dan menggunakan layar sentuh. Jadi ini kata-kata ini komputer yang berukuran kecil ya, tipis, menggunakan layar sentuh. Jadi Mbak Mas dibedakan ya antara laptop, walaupun laptop sekarang pun ada yang sudah menggunakan touchscreen ya layar sentuh. Jadi fungsinya beda antara laptop sama yang tablet itu ya, beda dibedakan ya Mbak Mas ya. Lanjut. Nah, sekarang kita membuat kartu nama. Nah, ini Mbak Mas.
Buat kartu nama. Saat berkenalan dengan temanmu, teman baru, kita tidak selalu dapat mengingat nama, alamat, dan nomor teleponnya. Ini digunakan untuk orang-orang zaman dahulu, Mbak Mas, sebelum ada HP. Ya, tapi ada telepon. Sebelum ada HP, tapi ada telepon. Ya, atau bahkan sebelum ada telepon, pakai kartu nama gitu ya. Atau pada saat bersamaan. Untuk dibutuhkan kartu nama berguna untuk mencantumkan data-data pribadi. Oleh karena itu, kali ini kita akan mencoba membuat kartu nama. Untuk membuat kartu nama, lakukan hal-hal berikut ini. Oh iya Pak Mas, Pak Roman ingatkan minggu depan penilaian harian teori, materinya dari bab 3 ya Pak Mas ya. Dari bab 3 halaman 46 sampai pertemuan hari ini ya, sampai membuat kartu nama. Itu nanti teori minggu depan. Ya, sekali lagi minggu depan teori dikerjakan di GC. Ya, kok GC, maaf. Google Formulir seperti biasa aja. Ya, diusahakan nilainya bagus semua. Yuk lanjut. Oleh karena itu kita mencoba untuk membuat kartu nama, Mbak Mas. Membuat kartu nama ini menggunakan MS Word. Mbak Mas, MS Word ini menggunakan kartu nama, tetapi yang Pak Roman garis bawahi adalah kartu nama sederhana ya Mbak Mas ya. Jadi kalau kepingin lebih ya kita tetap menggunakan Corel atau Photoshop yang disesuaikan dengan desain grafisnya Mbak Mas ya. Beri nama lembar kerja kosong pada file kartu namaku. Ini kartu namaku ini loh. Nama file. Nah, di sini Mbak Mas. Klik insert pada group illustration. Nah, ini ada group insert. Insert ini adalah tab. Tabnya di sini Mbak Mas. Sebelahnya home. Sebelahnya home. Group illustration, klik group illustration yang mana Pak? Ini ketutupan. Di sini illustration, klik shapes. Shape. Shape itu kalau yang di apa namanya di Paint itu kan bentuk-bentuknya Mbak Mas. Ini tetap rectangle, kotak tetap rectangle. Ya. Lanjut Pak Arman buka dulu sebentar. Microsoft Office Word-nya. Mbak Mas ini mau pakai 2016, mau pakai 2010, 2007 semuanya bisa. Ya. Jadi enggak usah bingung, Pak saya menggunakan ini 2019 pun semuanya bisa. Gitu Mbak Mas. Jadi enggak usah bingung, enggak usah dipermasalahkan. Sebentar. Lagi proses. Ya, blank dokumen. Kalau yang 2016. Terus kemudian di tab insert. Ini insert Mbak Mas. Ini ada di tab insert. Insertnya di sini. Illustrationnya mana Pak? Grupnya ini. Ya, grupnya ini loh. Illustration. Grupnya illustration. Ini tampilan ini akan berbeda ya Mbak Mas ya. Sama yang di 2007 ya. Di 2007 beda tampilannya. Shape-nya di sini bentuknya sejajar. Kalau ini kan mendatar jadi ketumpuk. Shape. Klik shape, kemudian klik icon rectangle. Kamu bisa menggunakan rectangle. Jadi shape-nya tuh banyak banget ya Mbak Mas. Kalau recently user berarti adalah yang barusan dipakai. Ini yang biasa-biasa sering dipakai Mbak Mas. Yang akan munculnya di sini. Kalau rectangle dari sini. Rectangle ada yang di sini ya Mbak Mas ya. Rectangle ada yang namanya adalah rectangle. Kalau di rounded corner, kalau di pen itu namanya rounded rectangle gitu ya. Kalau kita klik yang rectangle. Ya, kita buat. Kok ini kan kosong. Ini belum dikasih nama ya. Nah, ini ada perbedaan yang ada di sini Mbak Mas ya. Di 2007 sama di 2016 atau 2013. Kalau di 2007 itu tidak ada warnanya. Tapi kalau yang di 2007 itu masih kosong. Masih kosong, jadi tinggal dipilih di sini. Untuk ini, code online picture. Diklik yang ini Mbak Mas. Nah, jadi kan kosong nih. Nah, kalau kosong warnanya berubah warna. Terus kemudian lakukan pengaturan persegi, klik tombol kanan mouse. Ya, kalau ngeklik kanan ya Mbak Mas ya, ngeklik kanan itu tepat pada kotaknya atau tepat pada gambar yang dituju. Jangan yang di luarnya. Kalau kamu ngeklik di luarnya sini beda tampilannya. Tampilan apa? Tampilan menunya. Jadi di sini diklik kanan, terus kemudian ada pilih yang more option. Di sini more layout option, layout ya. Kemudian di sini ada size ya Mbak Mas ya. Lakukan
pengaturan height tinggi, halaman 65, jika bingung, tinggi pada absolute. Jadi height-nya di sini, ini kan ada pilihan, Mbak Mas. Lakukan pengaturan height tinggi pada panel absolute. Ya, absolute position yang di sini, ini ada horizontal sama vertikal. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada yang width sama nia. Jadi ada di menu size dulu. Jadi kalau kamu kebingungan ya Pak Mas, ini harusnya kemudian klik tab menu size. Position, kalau kamu cari di position tidak ada. Position, text wrapping, sama size. Ada di size. Jadi text di size ini ada tulisannya height sama width. Kemudian aturlah yang width, height-nya ini dikasih 5, langsung diganti aja 5. Ingat, kalau ini punyamu sentimeter berarti 5 cm. Ya, nggak usah dikasih sentimeter, nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum berarti ingat pengaturannya untuk merubahnya. Terus kemudian width-nya dikasih adalah 8 cm. Yuk balik halaman 66. Setelah ukuran, terus kemudian kita klik OK dulu. Nah, ukurannya jadi sini. Ini bisa dipindah-pindahkan ya Pak Mas ya. Bisa dipindah-pindahkan. Setelah ukuran ditentukan, tiba saatnya untuk mengetik nama kamu. Klik tab insert, ada yang namanya word art Pak Mas. Word art. Insert word art. Ini word art ini akan berbeda. Sekali lagi ya Mbak Mas ya. Word art ini, word art-nya di sini tidak kelihatan. Tapi kalau yang di 2007 sama 2010 itu insya Allah kelihatan Mbak Mas. Ada tulisannya word art. WORDART. Ini. Di sini. Word art-nya ini Pak Rowan jelasin dulu. Word art-nya ini berbeda sama yang di 2007 sama 2010 atau 2016. Ya, berbeda. Sekali lagi berbeda. Kalau yang di 2007 itu sudah disediakan pilihannya, warnanya, sudah semuanya, tinggal kita memasukkan saja. Begitu Mbak Mas. Tapi langkah-langkahnya tidak begitu jauh berbeda. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih yang ini Mbak Mas. Ya, terus memilih. Di sini ada tulisannya your text here. Your text here. Kamu disuruh tulis tulisanmu di sini. Nah, teksnya ini di sini. Nah, di sini kita ditulis adalah namanya Pak Ruman kasih nama ya Aldebaran gitu aja. Gini aja Aldebaran. Aldebaran. Ya, biar tahu toh Aldebaran. Nah, ini Mbak Mas, kalau di sini selama garis putus-putusnya untuk memindahkan itu bisa ditaruh di sini Mbak Mas. Ya, mau taruh di sini boleh, taruh di sini boleh. Pak, kebesaran Pak. Kalau kebesaran jangan ditarik seperti ini yang ada di pen. Kalau yang di 2007 itu bisa Mbak Mas. Ya, kamu tarik dia akan otomatis mengecilkan kalau yang di 2007. Tapi kalau di 2010 sama 2000 atasnya, di atasnya itu tidak bisa. Terus yang dikecilkan mananya Pak? Yang dikecilkan adalah size-nya. Berarti size-nya berada di mana Pak? Size-nya ada di home. Ya, size-nya ada di home. Di sini dikurangkan. Ya, di sini. Kamu mau ukuran berapa? Kelihatan. Kalau di 2007 itu ketika kita tahu besar kecilnya itu harus memilih dulu Mbak Mas, diklik dulu. Tapi kalau ini kita cukup memilih saja. Ya, di sini. Ini disuruh memilih menjadi 20. Ukurannya jadi 20, kecil banget ya. Ya, ini baru dikecilkan. Bisa. Oke. Ini taruh seperti ini ya. Nah, gitu Mbak Mas. Terus kemudian lanjut lagi kita disuruh memasukkan text box. Text box itu apa Pak? Text box, teks di dalam box. Nah, text box ini berfungsi untuk menulis yang ada di dalam sini Mbak Mas. Biasanya itu digunakan untuk menyisipkan sebuah catatan atau sebuah tulisan yang lumayan agak penting. Jadi seperti ini Pak Mas. Seperti ini toh. Nah, terus Pak menghapusnya Pak, menghapusnya bisa langsung tekan tombol backspace ya. Dihapus. Nah, dihapus saja. Nah, setelah dihapus saja, ini baru digeser-geser Mbak Mas sama seperti tadi. Pak, di sini ada garisnya Mbak. Biarkan saja. Nanti kita hapus. Nah, di sini ditulis alamat. Pak Arman tulis dulu alamatnya.
Ini Pak Roman menyesuaikan ya Mbak Mas yang dia ada di buku paket halaman 69. Jadi di alamat Jalan Surapati nomor 9 Bandung. Terus kemudian ditulis teleponnya. Teleponnya itu berapa itu? Telepon. Oh iya Pak Mas. Pak, biar ini bisa lurus ya. Ini menggunakan tombol tab ya. Mohon maaf tadi layarnya tidak ada. Kameranya Pak Roman menekan tombol tab ya. Karena Pak Roman setting seperti itu. Terus kemudian 022 824 06257. Nah, seperti ini Pak Mas. Kalau sudah kita lanjut lagi di halaman 70. Nah, sebelumnya ya Mbak Mas ya, sebelumnya ini adalah kita menghilangkan garisnya dulu. Garisnya ini dihilangkan di mana Pak? Kalau garis itu namanya adalah outline atau line ya, seperti yang ada di Paint. Nah, di sini muncul disuruh ada kotak ya, kotak di sini. Terus kemudian tab format yang di 2007. Kalau muncul tab format itu muncul jika shape-nya itu diklik atau objeknya diklik. Kemudian Mbak Mas, kalau kita menghilangkan garis berarti kita maksudnya adalah shape outline. Sekali lagi, shape outline tadi Pak Roman kasihkan shape outline menghilangkan garis. Garis yang standarnya itu adalah berwarna hitam, ya. Karena di sini kita menghilangkan, ingat putih. Putih ini bukan berarti warna, Mbak Mas. Tapi putih ini tetap warna. Jadi, Pak, saya udah kasih warna putih tapi kok masih ada garisnya. Itu tetap warna. Yang menghilangkan adalah namanya no outline. Ya, diklik no outline. Nah, coba deh. Kalau warna putih, lupa enggak kelihatan? Kelihatan, Mbak Mas. Bentar, Pak Arman kasih warna dulu. Ya, kalau Pak Arman kasih warna putih, nanti kelihatan outline-nya. Nah, di sini kelihatan, Pak Mas, warna outline-nya. Ini akan kelihatan jika, nah, di situ tuh. Warnanya putih kan ada garisnya kan? Nah, ya kan? Nah, di situ Mbak Mas. Itu kalau menggunakan namanya adalah warna putih. Nah, sekarang kita tidak menggunakan warna putih, tetapi kita menggunakan namanya no fill. Diklik no fill. Nah, garisnya akan tidak berwarna. Lanjut, halaman 70. Di halaman 70, kita disuruh memberi warna yang ini, Mbak Mas, memberi warna yang apa namanya? Memberi warna yang kotak besar atau rectangle-nya, memberi warna line-nya, berarti shape outline, kemudian warnanya itu adalah warna oranye. Ya, warna oranye. Kalau oranye baru langsung aja di sini, Mbak Mas, warna oranye. Gitu ya, Mbak Mas ya. Ini warna oranye. Nah, untuk ketebalan garis, kalau di pen namanya size ya, kalau di sini ya shape di sini adalah shape outline, kemudian width. Width itu ketebalan. Ini sama seperti yang ada di Paint. Nah, semakin ke bawah maka akan semakin besar garisnya. Nah, di sini Mbak Mas, Pak Arman kasih pilih yang di 2/4 aja. Pak Arman klik 2/4, ini garisnya seperti ini. Kemudian ya, kemudian ini bisa ditata, dirapikan ya Mbak Mas ya, dirapikan. Kemudian kita disuruh lagi untuk menyisipkan shape-nya. Shape-nya di mana, Pak? Insert shape ya, insert shape. Kemudian kita memilih seperti kembang yang ada di flowchart. Yang flowchartnya berarti sebentar, kita pilih yang mana ini? Oh, yang ini Pak Mas. Kita pilih yang ini. Kita mau pilih yang mirip seperti bintang ya atau yang ini, terserah. Ya, jadi kayak ini nih. Nah, di sini kita tinggal membuat Pak Mas. Klik tahan geser. Nah, seperti ini. Terus kemudian klik lagi. Ini tuh Mbak Mas, kalau sudah satu ya, kita tidak usah membuat lagi Mbak Mas. Kita masih ngetik Corel itu menggunakan copy paste. Berarti kalau bisa juga kamu klik home, kemudian copy, kemudian paste. Dia muncul lagi, geser lagi.
Saya lagi. Kemudian paste lagi. Ingat, 1 kali home untuk beberapa kali paste. Gitu ya Mbak Mas ya. Nanti kalau sudah tuh Mbak Mas, tinggal dirapikan. Untuk sementara, untuk pertemuan hari ini saya Pak Roman cukupkan dulu Mbak Mas. Minggu depan kita lanjutkan dengan pewarnaan yang lebih bagus lagi. Gitu ya Mbak Mas ya. Sedikit-sedikit dulu. Ingat, Pak Roman ingatkan minggu depan penilaian harian teori ya bab 3 sampai halaman 71. Ya, teori nanti dikerjakan di Google Formulir minggu depan, Senin depan. Gitu Mbak Mas. Jangan lupa ini disimpan dulu. Pak Roman simpan dulu ya, Pak Roman brush. Sebentar, Pak Roman simpan. Pak Roman simpan di sini. Ini S2 B5. Simpan. Ini Pak Roman simpan dulu. Ya nanti setelah penilaian harian Pak Roman lanjutkan. Demikian Mbak Mas yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Ingat menjaga 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya Mbak Mas. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.